Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arka. Saya adalah praktisi keuangan restoran yang berpengalaman lebih dari 9 tahun. Di video kali ini saya akan share tentang cara menghitung dan men-saving THR ya. Cara saving THR. Tunjangan hari raya. Oke. Setiap tahun THR ini datang bukan karena kejutan ya, tapi panik karena tidak disiapkan. Banyak owner restoran yang mungkin bilang, loh kok THR berat ya tahun ini? Padahal jawabannya sederhana. THR itu bukan karena mahal, yang mahal itu paniknya. Ada satu pola yang tidak pernah berubah. Omsetnya jalan, gaji juga aman, super juga kepegang. Tapi THR nanti dulu. Sampai H-14 Lebaran, baru buka laporan, baru ngitung dan baru sadar. Lah, kok segini totalnya? Akhirnya apa? Di bulan puasa, nombok, ngutang, atau kas operasional dibebankan. Ya, dikorbankan. Kalau THR tidak di-saving dari awal, risikonya cuma tiga. Ya, tiga resiko tidak menyiapkan THR ya. Menyiapkan THR. Yang pertama, kasnya jebol ya pas lebaran. Dua, hubungan karyawan jadi retak ya. Hubungan dengan karyawan retak. Karena ini kan juga termasuk yang ditunggu-tunggu sama karyawan ya. Tiga, Anda selaku owner jadi di momen yang harusnya tenang jadi stres ya. Owner stres saat momen tenang ya. Momen tenang tuh momen lebaran, momen puasa ya, stres. Nah, jadi ini ya, ada tiga resikonya kalau Anda tidak menyiapkan dana THR ini. Dan ingat ini baik-baik. THR yang telat itu bukan soal uang ya, tapi soal rasa dihargai ya. Masalahnya bukan di besar kecil THR juga. Masalah cuma satu, THR diperlakukan sebagai beban tahunan ya, bukan beban bulanan. Sekarang dengarkan ini baik-baik. Ini cara saya biasanya men-saving THR ya. Caranya ada 4 cara ya. 4 cara untuk men-saving THR ya. 4 tahapan. Yang pertama itu adalah kita menghitung menghitung THR 1 tahun ya, setahun di awal. Bagi yang belum tahu ya, tarif THR itu adalah 1 kali gaji pokok. Nah, ini untuk karyawan yang sudah di atas ya, 1 tahun ke atas ya, di atas 1 tahun. Per kapan? Per tanggal
dibagikannya THR, ya, pertanggal dibayarkan, ya, dibayarkan THR. Kemudian kapan dibayarkannya? 1 minggu, minggu H, ya, H-1 minggu, H-1 minggu, H min ya. Jadi kalau lebarannya tanggal 8, maka THR sudah wajib kita bagikan pada saat tanggal 1, ya. Ini sudah diatur dalam undang-undang, ya. Kemudian bagaimana kalau karyawan kita baru masuk 2 bulan, kemudian ada jadwal THR, ya. Untuk karyawan seperti itu nanti dihitung secara proporsional, ya, THR proporsional. Kalau 2 bulan berarti nanti dia dapatnya 2/12 dikali 1 kali gaji pokok. Ya, Anda harus paham dengan hitungan ini, karena kalau nggak paham, bagaimana Anda bisa menyiapkan uang THR-nya, ya. Dan yang paling penting adalah ketika menghitung THR, ini kan tahun 2026 nih. Besok THR paling tidak itu di pertengahan Maret ya, insya Allah 2026. Nah, kalau menghitung THR 2027 itu memang dari sekarang, ya, ya. Dan jangan lupa perhitungan juga dengan estimasi kenaikan gaji, ya, gaji tahun depan, ya. Ini penting, ya, ini penting karena nanti jangan sampai Anda men-saving THR berdasarkan skala gaji 2026, padahal di 2027 besok itu sudah ada kenaikan gaji, ya. Ini penting, ya, tahun depan. Nah, misalkan ketemu angka, ya, misalkan ketemu angkanya THR 2027 ketemu angka 60 juta. Nah, gini ya. Ya sudah, nanti tinggal dibagi saja, ya. Ini kan tahap 1 nih. Tahap 2-nya adalah dibagi 12, ya, dibagi 12 atau 60 juta dibagi 12 sama dengan 5 juta per bulan. Nah, ini ya. Jadi paling tidak Anda menyisihkan 5 juta kalau kebutuhan THR 2027 adalah 60 juta, ya. Per kapan? Berarti per April 2026. Karena asumsinya Maret itu adalah pembayaran THR 2026, jadi kita baru bisa mulai men-saving THR 2027 di April 2026, ya. Tentu dalam perjalanan Anda selaku owner bisa fleksibel, ya. Misalkan ketika bulan sepi dibuat 4 juta, bulan rame dinaikin jadi 6 juta, ya. Yang penting nanti angkanya setahun adalah di 60 juta ini untuk persiapan THR tahun 2027. Kemudian yang ketiga tahapannya adalah pisahkan rekening, ya. Pisahkan rekening. Jadi Anda wajib punya rekening saving sendiri. Tujuannya agar uang ini benar-benar aman, ya. Kalau masih tercampur dengan kas operasional, masih tercampur dengan profit, ya, khawatirnya dan biasanya akan terpakai. Entah untuk previewnya owner, entah untuk bayar hutang supplier, ya. Dan yang paling parah adalah nanti pakai prinsip nanti diganti gitu. Itu juga tidak baik, ya.
Kemudian yang keempat, Anda juga harus punya mindset bahwa anggap anggap saving THR sebagai biaya tetap, ya. Ini adalah biaya tetap. THR itu bukan bonus ya, Bapak, Ibu, dan owner, ya. THR itu adalah kewajiban kita selaku pengusaha restoran. Sekarang saya mau tanya pelan-pelan kepada Anda. Kalau hari ini restoran Anda tutup, apakah THR karyawan Anda sudah aman atau belum? Kalau jawabannya belum, yang perlu diperbaiki bukan omsetnya, tapi cara ngatur uangnya. Ya, restoran yang sehat bukan yang omsetnya besar, tapi yang THR-nya tidak bikin deg-degan. Uang itu soal sistem, bukan soal feeling. Ya, silakan ini disimpan videonya. Ya, kalau Anda selaku manajemen, silakan hitung, dipersiapkan kalau belum pernah men-saving THR ya. Kalau ada kesulitan tentang rumus THR segala macam, bisa nanti sharing dengan saya. Nanti saya bantu. Ya, semoga bermanfaat untuk materi kali ini. Sampai jumpa di atas berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.